Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian pagi hari ini tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mulai belajar, silakan siapkan alat tulis kalian, kemudian duduklah dengan rapi dan diawali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan ilmu yang didapatkan akan bermanfaat. Pada pelajaran kita kali ini adalah tentang hukum halal dan haram. Oke anak-anak, sekarang yang pertama adalah definisi halal dan haram. Secara umum, halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Secara sederhana, halal diartikan boleh, dibolehkan, atau dibenarkan. Sementara untuk definisi haram, secara umum adalah suatu kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Definisi khusus halal dan haramnya sesuatu itu adalah yang pertama adalah definisi khusus. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Untuk definisi khusus haram ialah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Perlu kalian ketahui, hukum halal dan haram secara khusus hanya berkaitan dengan makanan, minuman, atau segala hal yang digunakan oleh umat muslim. Nah, kali ini adalah dasar hukum halal dan haram. Semua dasar hukum umat Islam ditentukan oleh 3 sumber hukum, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya. Dan segala hal yang diharapkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Al-Hadis atau Al-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk masalah halal dan haram. Yang ketiga adalah ijtihad. Secara umum, yang dimaksud dengan ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Nah, itu dasar-dasar hukum halal dan haram. Selanjutnya adalah sebab halal dan haramnya sesuatu. Semua hal atau segala sesuatu asalnya adalah boleh, kecuali semua hal atau segala sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran atau melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Halal dan haram bisa disebabkan oleh beberapa hal, baik dari zat, sifat, atau proses pengerjaannya. Sebab-sebab sesuatu itu dikatakan halal dan haram. Yang pertama adalah zat asal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wal lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman idurra ghaira baghi wala 'adi
wala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang kedua adalah sifat asal. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi atau syirik diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi atau syirik, walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun tetap haram. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluna 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka nafkahkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, supaya kamu memikirkan. Dan yang ketiga adalah proses. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya, halal atau haram. Kecuali sesuatu yang asal zat dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi halal, walaupun prosesnya bagus dan benar. Begitu juga sesuatu yang zat dan sifat asalnya baik, jika prosesnya tidak memenuhi syarat, hasilnya haram. Misalnya, semua hal atau barang yang berasal atau mengandung unsur babi, walaupun dibuat, diolah, dikemas, dan dikerjakan dengan sebaik apapun, tetap hukumnya haram. Selain proses pembuatan, yang harus diperhatikan adalah cara mendapatkan sesuatu yang zatnya halal. Jika diperoleh atau didapatkan dengan cara yang sifatnya buruk atau jahat, maka hasilnya menjadi haram. Misalnya, uang yang didapat dari menjual daging babi, mencuri, korupsi, atau judi, maka uang tersebut menjadi haram. Penerapan hukum halal dan haram. Setelah kalian tahu tentang hukum halal dan haram, maka harus berusaha menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu yang tidak diamalkan dalam kehidupan tidak akan memberi manfaat untuk siapapun. Penerapannya pun bisa dalam sikap, perilaku, maupun konsumsi. Pertama, penerapan dalam sikap. Penerapan hukum halal dan haram belum secara menyeluruh dalam berbagai bidang kehidupan. Halal dan haram masih dikhususkan hanya dalam urusan ibadah pokok. Ketika berbuat sesuatu yang buruk, umumnya sikap kita tidak merasa berdosa, telah melakukan tindakan yang dilarang. Misalnya, ketika kalian makan nasi, tidak dihabiskan. Nasi sisa dibuang ke tempat sampah. Pernahkah kalian berpikir bahwa perbuatan tersebut termasuk haram hukumnya karena memubadirkan makanan?
Yang kedua adalah penerapan dalam perilaku. Membuang sampah sembarangan termasuk perbuatan buruk, zalim kepada lingkungan, dan bisa merugikan orang lain. Karena berawal dari perbuatan inilah terjadinya bencana yang menyengsarakan orang lain. Tetapi belum ada yang menghukuminya dengan haram, sehingga banyak perbuatan yang merugikan diri, orang lain, dan lingkungan. Tetapi pelakunya tidak menyadari bahwa perbuatan seperti itu adalah termasuk haram. Yang ketiga adalah penerapan dalam konsumsi. Untuk menjamin semua produk benar-benar halal, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPHI. Nah, mengkonsumsi dan menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram itu adalah hukumnya wajib. Seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka tempat terbaiknya. Demikian pelajaran kita pada hari ini tentang hukum halal dan haramnya suatu makanan. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya dan dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian